Lalu bagaimana perkembangan perkaranya? Kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Jonedi Kambang yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Jonedi, hingga siang hari ini, bagaimana perkembangan kasusnya yang ditangani oleh kepolisian di sana setelah 9 orang ditahan? Oke. Selamat siang Saza. Jadi memang sejak kejadian kemarin, polisi sudah bergerak cepat, terutama berdasarkan dari video viral yang banyak beredar di media sosial, dan petugas kemudian mengamankan 9 orang warga yang diduga terlibat dalam aksi amuk massa yang terjadi di sebuah rumah yang kemarin saya sampaikan. Nah, saat ini proses hukum masih terus berlangsung, apalagi kemarin tim kuasa hukum dari pihak jemaat sudah menyampaikan laporan resmi kepada aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan secara tuntas terkait dengan perkara ini. Tapi perlu kita disclaimer sedikit, ini Saza, bahwa apa yang terjadi di amuk massa yang terjadi kemarin ini tidak sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan atau isu keagamaan begitu. Tidak ada pertentangan antar agama yang terjadi di Padang, apalagi di Sumatera Barat. Nah, yang terjadi kemarin itu adalah aksi massa karena memprotes. Sesungguhnya ini berawal dari protes warga yang tiba-tiba kaget mengetahui bahwa di daerahnya sudah berdiri sebuah tempat peribadatan berbentuk gereja begitu. Nah, ini kalau saya boleh menggambarkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan bertemu dengan beberapa orang kemarin, termasuk dari warga sendiri, ini warga mendapati berdasarkan berawal dari seorang petugas PLN yang datang ke daerah tersebut dan menanyakan alamat sebuah gereja. Nah, itu yang kemudian membuat kaget masyarakat. Ternyata di daerah kita ada gereja. Nah, warga kemudian berencana melakukan klarifikasi. Ada beberapa orang, termasuk di sana ketua RT, ketua RW, dan sejumlah pemuda memang. Nah, sampai di sana mereka sedang melakukan klarifikasi di mana di dalam rumah tersebut yang semula adalah diperuntukkan buat rumah singgah. Dalam rencana awal ini jadi rumah singgah, tapi di dalam sudah ada aktivitas keagamaan begitu. Nah, saat proses klarifikasi sedang berlangsung antara ketua RT, ketua RW, ketua pemuda, dan pendeta yang kebetulan adalah juga pemilik rumah, tiba-tiba ada suara-suara berbau provokasi yang mengajak untuk perang begitu. Nah, itu yang kemudian memicu pertentangan, memicu amarah massa sehingga massa melakukan aksi begitu. Walaupun demikian, tentu saja kita tidak bisa tindakan anarkis seperti ini tidak bisa dibenarkan, sehingga aparat kepolisian melakukan tindakan tegas dengan menangkap 9 orang. Sampai hari ini catatannya masih 9 orang, tapi beberapa saksi sudah dan terus diperiksa oleh aparat kepolisian. Nah, berkaitan dengan rumah doa ini sendiri, ini kalau saya memantau setelah beberapa jam setelah kejadian ini sudah langsung pulih sudah kembali seperti normal lagi. Tidak ada lagi kaca yang berserakan, tidak ada lagi kursi yang patah begitu, karena kacanya sudah diganti. Nah, hal ini juga menjadi disesalkan oleh tim kuasa hukum, karena tim kuasa hukum sudah mendapati tidak ada informasi siapa yang memperbaiki kaca jendela yang kemarin pecah ataupun kursi yang kemarin rusak. Tapi ini menjadi disesalkan tim kuasa hukum, karena tim kuasa hukum ini adalah bagian dari barang bukti yang sebenarnya akan dibawa ke dalam laporan polisi. Tapi walaupun begitu, mereka punya rekaman beberapa video, termasuk juga ada indikasi ini ada 2 anak-anak yang menjadi korban. Ini yang kemudian mereka tuntut, bagaimana kemudian ini diproses hukum. Meskipun begitu, proses hukumnya tetap berjalan, tapi
kerukunan antar umat di Padang Sarai sama sekali tidak terganggu. Saya bisa gambarkan bahwa Padang Sarai itu terdiri dari 3 RT maksud saya, RT 1, RW 2 dan RT 3. Di RW 9 Padang Sarai yang menjadi titik area amuk masa kemarin. Nah, di kawasan ini hampir semua umat beragama berbeda ini tinggal di sana. Ada dari suku Nias, Batak, ada Jawa, ada Minang dan segala macam. Dan agamanya juga berbeda-beda. Mereka selama ini hidup rukun, damai dan tidak ada pertentangan agama apapun, begitu saja. Baik, terima kasih John Nedi Kambang, laporannya langsung dari Padang.